Kali ini kita akan belajar tentang select dengan join 3 tabel. Jadi sama dengan pelajaran sebelumnya itu select, tapi di sini melibatkan 3 tabel. Nah, sebelumnya kita sudah punya tabel penjualan dan barang di database supermarket. Supaya kita bisa join 3 tabel, kita harus menambahkan tabel baru. Kita buat tabel baru, diberi nama kategori. Query-nya sebagai berikut, ada di baris 13 sampai 15. Ada 2 kolom, yaitu nokat dan nama cut. Nokat itu maksudnya nomor kategori, nama cut itu maksudnya nama kategori. Nah, kita akan isikan 2 record ke dalam tabel kategori. Nokat 1 atau nomor kategori 1 itu namanya makanan. Nokat atau nomor kategori 2 itu namanya minuman ya, sehingga query-nya di baris 19 sampai baris 20. Nah, kita akan cek isi tabel kategori menggunakan perintah select bintang from kategori. Kita bisa lihat bahwa datanya sudah muncul atau sudah ada. Kita akan menambahkan kolom baru di tabel barang, nama kolomnya nokat. Sekaligus ini adalah foreign key ke tabel kategori. Jadi query-nya di baris 32 sampai 34, yaitu alter table barang, add kolom nokat, tipe datanya integer, references langsung ya, kita langsung jadikan dia foreign key. References kategori dalam kurung nokat. Kemudian kita cek isi tabel barang, select bintang from barang. Kita lihat sudah ada kolom nokat yang paling ujung, tapi isinya masih nol semua. Nah, karena isinya masih nol, kita akan ubah isinya. Kalau mengubah isi tabel, itu dengan perintah update. Kita akan menambahkan nokat atau nomor kategori 1, yaitu nomor kategori makanan. Untuk makanan gula pasir, beras setra, dan beras merah. Sedangkan untuk kopi hitam dan teh melati, kita akan menambahkan nokatnya itu 2, yaitu minuman. Sehingga query-nya sebagai berikut, update barang, set nokat sama dengan 1. Jadi kita akan mengupdate tabel barang, kita isinya itu menjadi 1 untuk kode barang B01, B04, dan B05. Sedangkan untuk yang B02 dan B03 kita kasih nokatnya itu 2. Nah, setelah ini dijalankan, maka kita cek isi tabel barang. Kita lihat di sini gula pasir, beras setra, dan beras merah itu nokatnya sudah 1 ya, nomor kategorinya atau nokatnya 1. Sedangkan kopi hitam dan teh melati itu nokatnya atau nomor kategorinya 2. Nah, perhatikan, terdapat nama kolom yang sama pada tabel barang dan kategori, yaitu kolom nokat. Perhatikan di sini bahwa saya sengaja memberikan nama kolom yang sama, yaitu nokat, pada tabel barang dan pada tabel kategori, sehingga nanti kita akan belajar cara menuliskan penulisan yang benar untuk nama kolom yang sama tapi tabelnya berbeda. Jadi kita nanti wajib mencantumkan nama tabel titik nokat apabila hendak mengambil atau menampilkan data dari nokat. Ini nokat itu kalau kita select nokat, itu nokatnya dari tabel mana ya? Tabel barang atau tabel kategori? Kita harus tampilkan nama tabelnya untuk query join ya. Kecuali kalau misalnya kita cuman gini doang nih, select nokat gitu kan, from kategori. Kalau select nokat from kategori ya nggak usah mencantumkan di sini kategori titik nokat, karena toh tabelnya cuma 1. Tapi kalau kita ingin menampilkan nokat, nama, misalnya kita ingin menampilkan nokat gitu kan, from kategori K, join barang B on K titik nokat sama dengan B titik nokat. Nanti di sininya select
nokat-nya dia bingung karena nokat itu ada di tabel kategori dan ada di tabel barang. Kita harus tetapkan. Jadi yang mana bebas, yang mana aja. Menurut kita yang mana? Kita mau ngambil nomor kategori itu dari tabel apa? Misalkan dari tabel barang. Ya sudah, B titik nokat. Nah, sintaks join 3 tabel adalah sebagai berikut. Select tabel 1 titik kolom, koma tabel 2 titik kolom, koma tabel 3 titik kolom, dan seterusnya. Ini urutannya bisa diacak ya. Tabel 2 titik kolom, tabel 3 titik kolom, tabel 1 titik kolom. Jadi urutan bisa diacak. Kemudian from tabel 1 join tabel 2, on tabel 1 titik kolom sama dengan tabel 2 titik kolom, join tabel 3. On tabel 2 titik kolom sama dengan tabel 3 titik kolom. Jadi urutannya kategori, barang, penjualan, atau terbalik. Penjualan, join barang, kemudian nanti join lagi kategori. Cara menuliskan relasinya itu adalah kategori titik nokat sama dengan barang titik nokat, atau dibalik. Barang titik nokat sama dengan kategori titik nokat. Kemudian nanti kalau join lagi tabel penjualan, cara menuliskan on-nya itu penjualan titik ID barang sama dengan barang titik kode barang, atau dibalik. Barang titik kode BRG sama dengan penjualan titik ID barang. Kita akan latihan soal pertama. Tampilkan data barang sebagai berikut: kode, nama, kode kategori, dan nama kategori dari barang yang berhasil dijual ya. Jadi kita ingin menampilkan kode barang, nama barang, kode kategori, nama kategori, tapi dari barang yang berhasil dijual. Kalau dari barang yang berhasil dijual, itu kode barangnya ambil dari tabel penjualan. Nama barang tidak ada lagi, harus ambil di tabel barang karena nggak ada lagi. Kemudian nomor kategori ambilnya dari tabel barang. Kemudian nama kategori ambil dari tabel kategori. Nggak ada lagi ya, kalau nama kategori nggak ada lagi, pasti harus ambil dari tabel kategori. Query-nya adalah select ID barang, nama BRG, B titik nokat, nama kat. Nah, ini nokatnya wajib dikasih nama tabelnya. Nokat itu ada di tabel barang atau di tabel penjualan. Nokat itu ada di tabel barang atau di tabel kategori. Kita bisa tentukan salah satu yang mana aja. Nah, di sini saya ambil yang dari tabel barang. Jadi B titik nokat. B itu apa? Coba lihat di baris setelahnya. From kategori K join barang B. Oh, B itu adalah tabel barang. Nama alias dari tabel barang. Kemudian on K nokat sama dengan B nokat, join penjualan J, on J titik ID barang sama dengan B titik kode barang ya. Sesuai dengan gambar yang sebelumnya ya, sehingga tampilannya sebagai berikut. Jadi ID barang, nama barang, nokat sama nama kat. Nah, di sini muncul ID barangnya dari tabel penjualan, ini nama barangnya, kemudian ini nomor kategorinya, dan ini nama kategorinya. Berikutnya, kalau kita ingin menampilkan tabel data barang yang berhasil dijual dengan urutan kolomnya sebagai berikut. Yang ditampilkannya urutan kolomnya sebagai berikut: kode barang, nama kategori, dan jumlah jual. Nah, karena kita menampilkan jumlah jual ya, jadi kita tidak bisa menghindari pengulangan karena kita menampilkan jumlah jual. Nah, kode barang ambil dari tabel penjualan ya kan, karena kan tadi menampilkan data yang berhasil dijual. Kemudian nama barang tidak ada lagi, harus ambil dari tabel barang. Nama kategori tidak ada lagi, ambil dari tabel kategori. Sedangkan jumlah jual ambil dari tabel penjualan ya, sehingga tampilannya sebagai berikut. Silahkan dituliskan query-nya seperti apa ya. Sebenarnya mirip dengan yang di atas ya, dengan yang nomor 1. Nah, kemudian yang nomor 2B.
Berikutnya yang nomor 2B, tampilkan data barang yang berhasil dijual dengan urutan kolom adalah kode barang, nama barang, dan nama kategori. Nah, di sini kita bisa menghindari pengulangan menggunakan listing karena kita tidak menampilkan jumlah jual. Kode barang diambil dari tabel penjualan karena kan di sini tampilkan data barang yang berhasil dijual. Nama barang ambil dari tabel barang, tidak ada lagi, cuma ada di tabel barang. Nama kategori ambil di tabel kategori karena tidak ada lagi. Kolom itu satu-satunya di tabel kategori. Nah, tampilannya sebagai berikut, ada 3 kolom, ID barang, nama kategori. Ya, ini untuk menghindari pengulangan menggunakan listing. Jadi nanti query-nya select listing dalam kurung ID barang, koma nama barangnya udah nggak usah dikasih listing lagi karena ID barangnya udah distinct, sudah tidak berulang, sehingga nama barangnya nanti mengikuti kolom sebelah kirinya. Nama kategori sama ya, nama kategori tidak perlu menggunakan listing ya, karena itu pasti berulang. Makanan ada 3, minuman ada 2. Nah, berikutnya nomor 3, kita ingin menampilkan data barang yang berhasil dijual dengan kolom sebagai berikut: kode barang, nama kategori, jumlah jual. Tapi kita ingin nama kategorinya makanan. Jadi ini nanti nampil ID barang, nama kategori, dan jumlah jual. Perhatikan di sini karena kita menampilkan jumlah jual sehingga perulangan itu tidak bisa dihindari. Iya dong, yang 6 ini itu kan punya B004 yang record kedua. Yang 7 ini punya B004 yang record yang terakhir. Jadi ini jumlah jualnya karena ditampilkan sehingga kita tidak bisa menghindari pengulangan. Jadi nggak perlu pakai listing ya untuk yang ini. Jadi menampilkan 4 kolom, nanti akan muncul sebagai berikut. Perhatikan bahwa nama kategori yang muncul itu hanya makanan. Jadi karena kita menambahkan kondisi where nama kategori sama dengan makanan.